Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pesan Arwah Temanku. Cerita ini dikirimkan oleh Eko. Cerita ini aku alami sekitar 7 tahun yang lalu, yang membuat banyak hikmah buatku. Dan untuk jimat-jimat semua, semoga ini semua bisa diambil hikmah apa yang ku alami, dan peristiwa ini juga bisa merubah total hidupku. Awal dari semua ini adalah waktu malam minggu. Karena tidak punya cewek, saya berempat nongkrong sambil main gitar di perempatan jalan. Sambil sedikit menggoda cewek yang lewat mau malam mingguan. Tidak berapa lama datanglah temanku Ratno. Kasihan ya kok, nasibnya jomblo-jomblo kayak kita gini. Terus kalau malam minggu gini ngapain ya? Ya nggak punya cewek ya nggak ngapa-ngapain, mau ngiler lihat orang pacaran. Ya udah jalan aja yuk, aku ada sedikit uang. Terus mau jalan-jalan kemana Ratno? Udahlah ikut aja, ayo ikut. Akhirnya kami berlima bersama Ratno berangkat. Mungkin setengah jam di perjalanan kita berhenti di warung yang dekat persawahan, tepatnya di daerah Parengan. Tidak taunya Ratno mentraktir kita minum, mabuk-mabukan. Udah, kita pesta sepuasnya. Besok aku bakalan dapat duit banyak gitu. Tidak terasa sudah banyak minuman yang kami minum. Tidak tahu sudah berapa botol kami habiskan. Karena sudah pada teler, kami akhirnya berlima berlanjak pulang. Karena uang pun sudah mulai menipis, terpaksa Ratno ninggalin HP-nya untuk jaminan. Tadi, tenang aja. Besok aku bakalan punya duit banyak. Sementara HP-ku ini untuk jaminan dulu ya. Besok baru aku bayar. Waktu kami mau pulang, aku bertanya kepada Ratno. No, kamu kok sembayangan kayak begini toh? Bawa motor terus sembayangan mabuk ini terus piye? Wah, biasa aja, masih kuat. Masih kuat aku bawa motornya. Karena aku ngotot, aku biarin dia membawa motor sendiri. Tapi karena aku gak mau ada apa-apa, aku suruh temanku berboncengan dengan dia. Karena keadaanku juga setengah mabuk, aku akhirnya pelan-pelan untuk jalan bertiga. Dari sini awal mula ceritanya. Waktu kebelet pipis aku berhenti, juga 3 temanku. Tapi Ratno bersama temanku yang satunya malah melaju kenceng ninggalin kami bertiga. Setelah pipis selesai aku jalan lagi. Pas mau masuk jalan besar, aku lihat banyak kerumunan orang berhenti, dan aku bertanya kepada salah satu warga yang berkumpul di situ. Ada apa mas, kok rame-rame? Ada kecelakaan. Pas aku mendekati kerumunan itu, aku melihat di TKP. Allahu Akbar. Aku lemes kaku. Seketika itu juga hilang rasa mabuk tadi karena aku melihat tubuh Ratno dan temanku yang dibonceng bersimbah darah di pinggir jalan. Aku guncang-guncang tubuh Ratno. Ratno, bangun no. Aku melihat Ratno seperti orang ngap-ngapan, dan temanku yang satunya dia hanya cedera di kakinya, sedangkan Ratno kepalanya pecah hingga otaknya mau keluar. Matanya melotot persis orang yang amat sangat menahan sakit.
Tidak berapa lama polisi datang, tapi bukannya langsung dibawa ke rumah sakit, tapi polisi langsung olah TKP kejadian kecelakaan. Akhirnya karena saking jengkelnya aku bertiga memberontak polisi itu dan kita saling adu argumen masalah nyawa. Waktu itu kami bertiga tidak ada rasa takut dengan polisi, karena yang ada di dalam pikiranku hanya nyawa temanku. Karena banyak warga juga yang peduli, akhirnya polisi langsung membawa Ratno ke rumah sakit. Tapi apa daya, takdir belum sampai rumah sakit, Ratno sudah dipanggil Yang Maha Kuasa dengan mata yang melotot. Hari itu selesai penguburan Agus, kita berempat berkumpul di rumah. Di rumahku karena temanku yang dibonceng Agus tidak terlalu parah dan boleh langsung pulang. Kami berempat masih terbayang-bayang dengan peristiwa tadi malam, terutama seperti mimpi batinku. Rupanya Ratno bilang besok bakal dapat duit banyak adalah firasat. Memang benar, tapi duit dari para pelayat. Tapi kami semua tidak kepikiran sampai di situ. Rupanya ini adalah awal mencekam buat warga di kampungku yang dekat bersama Ratno, karena selama 7 hari kami semua didatangi arwahnya almarhum Ratno, tak terkecuali aku. Setelah peristiwa meninggalnya Ratno, aku jarang keluar rumah karena masih trauma, dan aku juga sedikit-sedikit sudah mulai ingin mendekatkan diri kepada Allah. Waktu itu setelah azan Isya, niatku ingin mengambil air wudhu di kamar mandi yang jaraknya 100 meter dari rumahku. Karena mesin pompanya rusak, terpaksa aku mengambil air dari sumur untuk penuhin tempat air wudhu. Pas lagi asik ngambil air di sumur, terdengar suara yang samar-samar memanggil, dan aku kenal dengan suara itu. Aku hanya bilang dalam hati seperti suaranya si Ratno. Rasanya badan ini panas dingin, darahku seakan berhenti mengalir, karena tepat di sebelah kananku berdiri sesosok, yaitu sesosok Ratno. Wajahnya hancur, matanya melotot, pakaiannya robek-robek seperti terbakar. Yang lebih ngeri, seluruh badannya seperti terlilit rantai yang berwarna merah bara. Saat itu aku hanya bisa menatap Ratno. Aku hanya diam, tidak bisa berkata-kata sepatah pun. Tubuhku gemetar, tulang-tulangku melemas, dan dalam hatiku, kenapa aku tidak pingsan? Setelah itu aku mendengar pesan Ratno. Dia berpesan kepadaku, "Kamu jangan nakal lagi kayak aku. Kamu jangan minum-minuman lagi. Di sini panas. Aku nggak kuat. Banyak-banyak bertobat." Itu yang aku ingat pesan Ratno untukku. Dan dia berkata baju yang ada bekas darahnya disuruh mengubur menjadi satu di kuburannya semua. Aku lupa bahwa kemarin pas mengangkat Ratno ke mobil polisi, baju yang terkena darahnya Ratno. Tapi alhamdulillah, saat itu ada nenekku yang ke kamar mandi. Dia menepuk pundakku. Suwe mentale kok kaya patung iki lho. Langsung saat itu aku juga sadar dan lari sambil berteriak, "Anak demit!" Kontan geger seisi rumah. Setelah aku jelaskan semua kepada keluargaku, ayahku bilang mungkin Ratno minta didoakan. Waktu itu juga aku telepon teman-temanku yang ternyata mereka juga didatangi Ratno sama seperti aku. Bertemu Ratno di sumur selama 7 hari 7 malam. Aku dan temanku tidak berani tidur di rumah masing-masing. Kami selalu tidur bergerombol. Alhamdulillah setelah 7 hari yasinan, almarhum Ratno sekarang tidak muncul lagi.
Semoga arwahnya diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosa-dosanya. Semenjak itu juga sampai sekarang aku menjauh dari minuman yang beralkohol atau lainnya, karena aku teringat dunia hanya sementara. Selamat jalan Ratno temanku, semoga kau tenang di alam sana. Itulah cerita untuk tim Jimat.